warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pemirsa Wisata Nusantara, saat ini saya sedang berada di Joglo Citakan. Jadi di dalam Ki Demang Wonopawiro. Dan kita sudah berada di depan rumahnya beliau, dan ini saya saat ini sudah bersama dengan salah satu keturunan Iya. Nah, kita kenalan dulu. Non sewu, dengan siapa nih kak? Basuki Wibowo Raharjo. Halo, salam budaya, lestari budayaku. Ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan terkait dengan sejarahnya, sejarah dari rumah ini dan juga Ki Demang Wonopawiro juga. Yap, terima kasih. Pemirsa, sedulur kinasih semuanya. Jadi ini rumah peninggalan Raden Ngabei Wonopawiro. Orang lebih mengenal sebagai pemimpin Nongkodoyong di masa lalu. Terjadinya Gunung Kidul, Wonosari. Nah, ini berdiri pada tahun 1750 Masehi. Jadi orang lebih mengenal ini sebagai Joglo Citaan karena di rumah inilah dipakai untuk mencetak, mendesain semua hal terkait merancang bangun Gunung Kidul, mendirikan ibu kota Praja Wonosari dan segala macamnya. Nah, saya kebetulan generasi ke-6 dari Ki Demang Wonopawiro, artinya saya menempati generasi yang kelima menempati rumah ini sampai sekarang. Ini kita lestarikan, Mbak, semuanya masih kita lestarikan apa yang ada dari peninggalan beliau. Mungkin itu ya. Saya yang pengen tahu sosok Ki Demang Wonopawiro ini kok siapa, Pak? Ya, secara literasi keluarga beliau adalah dari Majapahit. Kalau nama timurnya kan Raden Bagus Damar. Beliau lahir kisaran 1 tahun persis setelah Pangeran Mangkubumi. Jadi 1718 Masehi beliau lahir sampai kira-kira saja wafatnya 1796. Kalau Pangeran Mangkubumi kan 1792 wafatnya. Jadi ini dekat sekali dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, beliau bernama muda Raden Bagus Damar. Kalau kita tracing, kita punya tradisi memakai nama eyangnya ya. Itu ada Aryo Damar, itu salah satu putra tertua dari Brawijaya Pamungkas ya. Jadi itu salah satunya adalah Pangeran Aryo Damar. Jadi potensinya ke situ. Kita mengatakan begitu. Nah, sampai di kemudian beliau dititahkan, ditunjuk menjadi Demang di wilayah Gunung Kidul sejak persiapan. Jadi ketika 1746 Pangeran Mangkubumi hengkang dari Solo, itu sudah mempersiapkan teritorial termasuk di Sukowati di Gunung Kidul ini juga yang sudah ditunjuk untuk menjadi Demang di sini sejak tahun 1746. Itu sudah mulai jalan gitu. Dan proses berikutnya beliau adalah yang dipercaya karena lewat sayembara memimpin Babat Alas Nongkodoyong untuk membuat kota Praja baru, kabupaten baru, kota Praja baru bernama di kemudian Gunung Kidul. Kira-kira gitu, Mbak Dewi. Kemudian ini Pak, saya juga membaca ya bahwa beliau ini juga prajurit dari Sultan Hamengkubuwono pertama, Iya, betul. Itu bagaimana, Pak? Ya, betul. Secara fakta status Demang itu adalah jabatan non hierarki. Artinya pertanggungjawaban dan perintah pelaporan semua langsung Raja Demang. Jadi adalah figur-figur terpilih, maka status beliau Demang. Tidak terekspos ke publis bahwa hampir semua perang Mangkubumi selama 9 tahun ada di samping Pangeran Mangkubumi sebelum bergelar habis satu adalah Raden Bagus Damar ini. Maka sebenarnya dekat sekali. Nah, ini kalau nanti di kemudian akan kita lihat bukti-bukti pusaka itu bisa menggambarkan hierarki keprajuritan beliau. Kerisnya ini ketika menjadi ini, kerisnya begini menjadi ini, begitupun tombaknya dan segala macam. Jadi ini dekat sekali beliau dengan Pangeran Mangkubumi sampai di kemudian ini tidak terekspos juga ke publis bahwa barang siapa ini dalam sayembara Babat Nongkodoyong berhasil membuka alas Nongkodoyong akan dijadikan bupati. Mestinya Eyang Bagus Damar ya Raden Ngabei Wonopawiro ini menjadi bupati pertama. Tapi beliau negarawan karena waktu itu ke arah rekonsiliasi antara Ponjong dan Semingkar. Beliau mohon izin untuk tidak menjadi bupati, cukup menjadi Demang saja. Nah, saran beliau kemudian yang dijumenengkan jadi bupati di Kabupaten Baru Kota Praja Baru ini adalah Prawiro Stiko yang dulunya wakilnya Poncotirjo.
Tapi kemudian Poncodirjo wafat, digantikan Prawira Astika. Itulah bupati pertama yang lenggah di Kota Praja Wonosari. Mestinya itu adalah Raden Ngabei Wonopawiro, tapi beliau negarawan ya, jadi tidak syahwat kepada kekuasaan. Maka kemudian ini gambaran seperti apa kedekatan, loyalitas dan dedikasi seorang Bagus Damar ya Raden Ngabei Wonopawiro kepada Kesultanan Yogyakarta. Gitu. Kira-kira gitu Mbak Dewi singkatnya gini. Kemudian Pak, di dalam rumah ini di Joglo Citakan ini apakah masih banyak pusaka-pusaka peninggalan dari Ki Demang sendiri? Iya. Nanti bisa kita lihat Pak. Oke, bisa. Iya. Jadi sebagian peninggalan memang ini rumah sejak tahun 1750. Jadi kalau Mataram landasannya adalah Perjanjian Giyanti 1755. Ini 5 tahun sebelum Perjanjian Giyanti, Palian Nagari ini sudah berdiri di sini. Maka disebut Citaan karena untuk mendesain, mencetak semua aspeknya di sini, gitu kan. Nah, kemudian selain Joglo ini berikut benda-benda. Jadi ada benda seni berupa lukisan, kemudian ukiran, kemudian pusaka. Secara properti ada satu tempat tidur abad 17 yang ketika dulu belum ada kabupaten, ketika Pangeran Mangkubumi atau sudah bergelar habis satu rawuh ke sini, ya semarinya di sini. Ini sekarangnya masih. Jadi kita amankan. Benda yang lain berupa benda seni, gamelan. Gamelan kebetulan ini dari Majapahit langsung, ya mungkin tidak kalah tuanya dengan yang Guntur Madu. Itu masih kita lestarikan sampai sekarang. Mas Bowo, saya mau tanya, apakah ada satu pusaka yang dia itu sangat-sangat berkesan itu, apa ada terus namanya apa Mas? Ya, bagi kami, utamanya saya ini kan semua dengan peran dan fungsi masing-masing pusaka ini. Tapi orang akan sangat mengenal ketika Eyang Cerubuk itu kan. Nah, itu jadi dituturkan dari Eyang kami, yaitu Apa Sedane. Jadi ketika dipakai peperangan, jadilah api, jadilah hutan dan segala macam itu. Jadi atas ridho ilahiyah dengan sarana pusaka itu kemudian memang luar biasa, meskipun tidak kalah pusaka-pusaka yang lain, itu berupa keris. Kemudian ada satu lagi orang yang sangat mengenal adalah tombak yang sekarang juga ada di tempatnya Bude. Nah itu luar biasa juga. Itu dipakai ketika peperangan dengan yang Ronggo Puspawilogo. Itu ada. Itu jadi. Ya. Kita mungkin akan melihat masuk ke dalam dulu. Assalamualaikum. Nah ini monggo silakan. Ini soko utamanya. Ini ya Pak. Ini masih bisa dipirsani ini atasnya. Maka kalau dari forensik kayu mungkin bisa dilihat, orang paham ini bangunan abad berapa. Ini dipastikan dari tim ilmiah memang ini adalah abad 17-18 ya, seperti ini forensik ukirnya kurang lebih gitu Mas. Ini bahan kayu ini utuh. Tapi ukurannya kok rapi sekali ya Pak? Iya, maka hebatnya di masa lalu ya itu. Ini berikut lampunya ya ori. Ini bawaan semuanya ori dari bawaan ini. Ini kalau kita perhatikan mungkin secara detail di zoom Mas, ini motif ukir era Majapahit semuanya ini. Oh iya, ini era Majapahit ini. Ini eranya era Majapahit. Dan kalau sekarang Kesultanan kita ini kan Nogoro ya. Naga 2 gitu. Ini asli ori sejak abad 17 buaya. Jadi memang lain ini kan. Ini contoh khusus. Ini asli bawaan. Kayunya juga asli ya? Asli original. Ini original seperti sejak era Majapahit dulu. Majapahit tapi dari Brawijaya yang keberapa Mas? Iya, potensinya Brawijaya 45 lah Mas ini 45. Kan. Iya. Ini dari perunggu putih. Ini mohon maaf memang sengaja tidak kita buat kinceling bersih enggak ya. Ini perunggu putih ya. Ini jadi kita menunjukkan originalnya. Ini kalau kita perhatikan nggak mulus, Mbak Dewi, nggak mulus gitu nggak. Ini karena memang cetakan di masa lalu ya, seperti itu. Terus ini, mohon maaf, jadi salah satu bentuk visual golong gilik di masa lalu itu seperti ini Mas. Ini abad 17 juga lukisannya, maka meskipun seperti ini tetap kita lestarikan. Ini kan. Ini golong gilik memang agak aneh, berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Kalau itu bangunan di era kolonial Belanda. Asli semuanya. Ini benda-bendanya. Ini rusa, tanduk rusa, ini motif ukir masa lalu. Nah, ini adalah yang Kiai Cata
disebutnya. Ini mohon maaf dengan segala hormat, Iya. Yun Sewu yang saya harus matur, ini adalah titian pribadi Pangeran Mangkubumi. Perlu dipahami oleh khalayak bahwa ini pelanannya ini sampai detik hari ini tetap disimpan dengan baik di Kesultanan Yogyakarta di Ningrat. Ini pelanannya ini. Jadi ini adalah titian pribadi Pangeran Mangkubumi di masa lalu. Mohon maaf, saya juga heran kok ada di sini lukisannya, gitu kan. ini fakta. Ini berarti apakah ini koleksi dari Ki Demang sendiri atau bagaimana? Iya, dan saya meneruskan yang masih bisa saya selamatkan karena ya 3 abad toh Mbak. Jadi apa yang ketika sampai di saya bisa saya selamatkan, semua saya selamatkan. Contoh papan kayu yang selewas ini juga ini nggak ada sambungan. Saya membayangkan seperti apa dulu apa besarnya pohon. Ini kan papannya ini kan tanpa sambungan. Tanpa Luasnya sambungan. ini kan. Itu tombak-tombaknya. Oh iya tombak. Ya, itu tombak-tombak. iya, Jadi tuh yang Kiai Pacar, yang Kiai Slamet, yang satu memang ini dipakai ketika terjadi peperangan besar di Bogowonto. Itu melibatkan dahsyat itu Mas 13.000 laskar Mataram. Semua sejarah membuktikan dan mencatat kejadian itu. Yang membawa salah satunya adalah yang Kiai Pacar ini, tombaknya. Ini kan. Nah, ini Salam riko Mas. Boleh, Oh, boleh boleh. mendekat. Boleh. tapi mohon maaf member sekali ya. Karena ini apa sarangnya anak lanang. Nun sewu. Oh nah ini. Oh ini. Ya. Tinggi banget. Ya, orang bertanya kenapa tombak abad 16-17 itu tinggi-tinggi. Dulu pakai zirah Mbak, kolonial itu. Ketika peperangan, jadi kalau tombaknya pendek nggak bisa. Jadi kalau tombak tinggi gitu dulu yang ditombak kudanya dulu di leher, kudanya meronta, baju zirah kebuka, baru ditombak. Palanya. Iya, jadi kenapa kok ini apa tombak dulu itu tinggi-tinggi? Nah ini memang semua motif Majapahit original. Tapi ini warnanya hitam memang dari dulu ya Mas ya? Kalau ini sudah saya benerin, tadi sempat kusam. sempat kusam. Tapi kalau ini masih original ya. Jadi, Tapi ini besinya kalau saya lihat itu memang udah lama banget. iya, ya betul. Ini memang era bener-bener era Majapahit Mas semuanya ini. Ya, ini adalah dari kayu wali kukun. Wali kukun, tapi original Mbak, ini belum pernah ada yang diganti. Originalnya aslinya ini. Ya mohon maaf, ini kebetulan saya kotor ya Mbak Dewi, jadi saya tunjukkan. Ini sebagian, saya mengatakan sebagian karena memang atas nama Bagi Waris ada banyak sekali ageman eyang yang ada di kami, ada di saya utamanya gitu kan. Jadi ini saya matur tadi Mas, dari keris ini sebenarnya terlihat karir prajuritnya eyang. Sampai tadi Mas saya mengatakan mana the bestnya adalah semua the best, tapi yang the bestnya ini Sunduk Maru. Jadi kalau dilihat dari lukisan yang Ontoweryo, Pangeran Diponegoro yang naik kuda menunjuk gitu, Iya. ini persis seperti itu kalau dibuka, persis. Dan ini sampai ini original, ini kan motif singa nih, lion. Boleh diangkat Mboten? Jangan ya? Jangan dulu. Nah, ini kalau kita buka pamornya luar biasa segala macam. Mohon maaf karena kotor gitu kan. Ini pembesar, jadi sekelas komandan. Jadi inilah yang megang itu. Jadi ini ya menunjukkan karir prajuritnya yang itu kan. Kalau ini adalah petok. Jadi petok ini pamomongnya keris diyakini. Jadi kalau figur Jawa yang punya banyak pusaka mutlak memang biasanya diampingi yang petok ini. Kemudian ini adalah yang Kiai Jalak. Jadi ini pamornya ini jangkung Mas, kalau dibuka gitu jangkung. Terus kemudian ini aduh lupa nama kalau yang ini yang satu. Nah ini yang mau saya sampaikan lagi, inilah yang dipakai eyang jadi kemben ya, sabuk yang dipakai eyang hampir selama 9 tahun mendampingi Pangeran Mangkubumi, perang ke Semarang, perang kemanapun, ini diagem, ini ageman eyang yang masih kita selamatkan sampai sekarang. Itu karena memang wasiat yang putri saya kepada saya, iki kowe sing gowo unjih sendika saya gitu. Nah, ini termasuk ini adalah
ageman-ageman eyang yang masih kita simpan gitu kan. Mohon maaf jadi kita buka ya karena kebetulan saya kotor, posisi badan saya yang kotor terus sama penghormatan nggak saya buka. Di ini kalau di tracing di kanal YouTube keris yang suntuk maru deh seperti itu tuh hanya segelintir yang pegang. Salah satunya adalah Pangeran Ontoweryo. Secara materi kalau diukur secara finansial ngeri mas, jadi mohon maaf godaan terbesar saya adalah digodok ditawar gitu. Dalih saya tidak, saya hanya menyimpan, bertugas menyimpan, tidak memiliki. Pernah ditaruh itu? Sak meter kurang dikit banget gitu. Oh, sak meter kurang dikit. Iya, ini satunya. Hampir 1 M. Iya deh, kurang. Yang nawar sih Pak, maksudnya tuh orang biasa atau pejabat atau pejabat yang paham. Iya, yang paham trial kayak gini gitu, mau dimahar dengan segala hormat terima kasih tapi tidak, karena memang saya sendiri hanya berkewajiban merawat, tidak memiliki gitu. Ya itu mas bagian yang kalau ini kayak stagen itu nah ya. stagen. Nek mbahku bilang kendit. Kendit ya. Ya itu kebiasaan penyebutan saja. Kendit. Mas Wibowo, ada pesan-pesan untuk terkhusus orang Gunung Kidul atau luar Gunung Kidul yang ingin mengetahui sejarah Gunung Kidul terlebih Wonosari. Itu pesan-pesan Mas Wibowo bagaimana Mas? Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk semua sedulur kinasih, siapapun kami welcome. Kami selamat datang Sugeng Rawuh. Monggo silahkan saja kalau berkenan kepingin mengeksplor, memahami lebih dalam, utamanya adalah terkait Raden Ngabei Wonopawiro. Karena itu yang kami yang secara utuh memegang semua aspek sejarahnya secara benar tentunya gitu kan. Kemudian kepingin melihat bukti-buktinya ya sebagian ada di kami, monggo silahkan. Jadi memang kami welcome, kan tentu kami senang karena tugas saya adalah mengekspos apa yang menjadi tinggalan eyang. Kalau kepingin tahu monggo silahkan, tutorialnya seperti apa ya saya bersedia dan segala macam. Nah kepada pihak yang lain kebetulan kok malah ngasto kagungan eyang pingin berkabar kepada kami, ya kami senang karena kita memahami di fase yang dulu ada fase perjalanan, mungkin barang tinggalan beliau ditempatkan di sana itu tetap hak yang di sana, tapi kalau dikabarkan ke kami kan jadi komprehensif di kami kan gitu kan. Nah, ini kan sudah 3 abad yang lalu mas masalahnya gitu kan. Artinya ayo kita uri-uri kebudayaan kita karena itu modal dasar kita dengan berbasiskan religi, membangun nasionalisme. Kemudian ya ini, kalau kita tidak menjaga sejarah yang benar perihal yang kita, siapa lagi yang akan menjaga? Kurang lebih wasiatnya begitu. Artinya ayo kita bareng-bareng, kami welcome, kami monggo saja silahkan kepingin rawuh ke kubu kami yang bertempat di Piaman 2 sebelah Pasar Paing, tempat yang Bowo gitu, semua sudah paham. Kurang lebih begitu. Wah, lestari budayaku. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Bowo untuk semua informasinya yang sampun diberikan terkait dengan Joglo Citakan ini atau dari dalamnya Ki Demang Wonopawiro nggih. Semoga ini bisa nanti benar-benar jadi bisa jadi buat sejarah teman-teman kalau pengen tahu terkait dengan sejarah-sejarah Gunung Kidul juga, terkait dengan sejarah Ki Demang juga. Sehat terus untuk Mas Bowo. Terima kasih. Sehat untuk semuanya. Amin. Ya, pemirsa Wisata Nusantara, sekian perjalanan kita hari ini di Joglo Citakan di Piaman 2 nggih Mas. Ya. Piaman 2 Gunung Kidul. Ikuti terus perjalanan kita berikutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Salam Rahayu.